Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotu Zakia, Sarjana Pendidikan. Nomor induk mahasiswa 251012300665. Peserta pendidikan profesi guru tertentu periode 4 tahun 2025, program studi pendidikan Pancasila LPTK Universitas Pamulang. Praktik mengajar ini saya laksanakan di SMPIT Nurul Zikri kelas 8 fase D dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan topik Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan deep learning. Mohon arahan, masukan, dan evaluasi dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silahkan ketua kelas disiapkan untuk baca doa terlebih dahulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memeriksa kerapihan diri kita sendiri. Apakah bajunya sudah dimasukin? Sudah dimasukkan bajunya? Alat tulisnya sudah disiapkan di atas meja? Lihat kanan kirinya apa ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silahkan dibuang dulu ke tempat sampah. Jika tidak, baik. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alicia Imelda, Neta, Rifki, Rifa, Syifa Nur Padilla, Sanan, Iqbal, Abbas, Aldi, Sakroni, Suci, Sair, Olip, Zahira, terus apa? Syifa, Hilya. Oke anak-anak. Sebelum memulai kita menyanyikan lagu wajib nasional, silahkan kalian berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila.
Pancasila. Ayo maju, maju. Ayo maju. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, Iqbal. Ya, kita akan menerapkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada lagi yang mau menjawab mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Dila. Untuk menjamin terjadinya keadilan dan kesejahteraan dan mencegah terjadinya konflik. Nah, betul. Jadi, mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, untuk menghindari konflik ya, anak-anak ya. Untuk kita semua itu saling menghormati, saling bertoleransi karena Indonesia mempunyai beragam suku agama, beragam suku, beragam agama. Jika kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka akan terjadi konflik, perpecahan antar umat dan lain sebagainya. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan asesmen diagnostik terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Yang mana asesmen diagnostik ini untuk melihat kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu bagikan asesmennya. Ini individu ya anak-anak ya untuk asesmen ini. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan ya. Ibu kasih waktu sebentar aja, nggak lama-lama kalian kerjakan. Dikerjakan ya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan dibaca ulang pertanyaannya. Ada yang tidak dipahami dari asesmennya?
Nanti dilingkarin, perasaanku belajar. Apa perasaan kamu dilingkarin? Udah? Sudah anak-anak? Sudah. Sini dikumpulkan. Udah. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan kalian mampu menjelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nanti pada saat nanti materinya dijelaskan, tolong didengarkan ya, agar kalian bisa. Kemudian kalian mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan masalah di lingkungan sosial atau di lingkungan sekolah dan lain halnya. Kemudian kalian mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis kalian, kolaboratif bersama teman kalian berdiskusi, dan juga mampu mereflektif terhadap isu-isu yang beredar saat ini. Ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video yang mana nanti kalian analisis ya video tersebut menayangkan tentang apa dan bagaimana prosesnya, upaya yang harus dilakukan apa. Sebentar ya, Ibu ini dulu. Silahkan disimak videonya. Nanti silahkan kalau ada yang mau tanya silahkan. Disimak dulu ya. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa yang kalian
video tersebut tidak menerapkan sila keberapa, Iqbal? Betul, video tersebut tidak mencerminkan ya nilai sila kedua, yang mana sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana di video tersebut tidak ada nilai-nilai keadilan dan tidak ada nilai-nilai manusia yang beradab ya anak-anak ya. Kemudian ada yang mau bertanya lagi terkait video tersebut? Ada yang mau bertanya? Nah, oke anak-anak, kalau pembulian itu masuk ke sila nomor 2, tidak mencerminkan. Di sila nomor 2 kita harus tidak mendiskriminasi teman ya, tidak mendiskriminasi teman, tidak melihat teman itu dari latar belakangnya, karena sesungguhnya kita rakyat Indonesia diciptakan itu di Indonesia ini berbagai macam suku ya, berbagai macam warna kulit ya, mau yang putih, mau yang hitam, atau mau yang gimana, itu sama semuanya masyarakat Indonesia, harus kita rangkul. Mau apapun agamanya harus kita rangkul, harus kita toleransi ya, makanya ada toleransi antar umat beragama. Kita terapkan sehingga tidak ada lagi sifat-sifat pembulian atau diskriminasi seperti video tersebut. Semoga di sekolah kita tidak ada ya hal-hal seperti itu ya. Semoga kita semua, kalian semua, siswa-siswa ibu menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kalian, entah di sekolah, entah di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, dalam materi ini Ibu akan membagikan studi kasus ya. Ibu ingin tahu bagaimana sudut pandang kalian terhadap segala sesuatu konflik yang terjadi. Nah, ini studi kasusnya Ibu bedakan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan nanti Ibu bagikan, kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya, terkait isu-isu yang beredar atau sesuai juga dengan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Silahkan kalian diskusikan. Kemudian setelah diskusi kita presentasi bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, setelah presentasi nanti ada tanya jawab. Silahkan disimak presentasi dari kelompok 1, kelompok 2. Nanti kalian bertanya ya ke teman-teman kalian yang sedang presentasi. Oke, Ibu bagikan ya terkait permasalahan ini. Kalau kelompok 1, permasalahan itu terkait pemilihan ketua OSIS sebagai wujud demokrasi di sekolah. Permasalahannya. Nah, silakan nanti kalian baca, disimak, dan ada masalah-masalahnya kalian selesaikan dengan cara berdiskusi dengan teman kelompok. Kemudian yang kelompok 2 ini tidak seharusnya berbeda menjadi alasan ya. Nah, kalian kerjakan di sini ada beberapa isu-isu masalah, silahkan kalian kerjakan, diskusi dengan teman kalian ya. Nah, untuk kelompok 3 yakni masalahnya menghadapi perbedaan pendapat di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada sub-sub materi masalahnya, silahkan kalian dikerjakan bersama-sama ya. Diskusi, karena ada penilaian diskusi juga anak-anak. Nah, kemudian ada kelompok 4 yaitu menjaga persatuan dalam keberagaman ya. Nah, ada sub-sub masalahnya, silahkan kalian dikerjakan. Boleh sambil mencari referensi, boleh kalian sambil membuka buku paket ya anak-anak ya, atau dari artikel yang lainnya. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Ditulis juga nama kelompoknya di atas, namanya siapa aja, kelas berapa, silahkan kalian tulis di situ.
ada yang kesulitan atau kendala dalam berdiskusi, silahkan tanyakan kepada ibu ya. Kenapa Neta? Kenapa Neta? Nah, maksud dari yang nomor 2 ini masalahnya, nah, nilai-nilai Pancasila mana yang harusnya diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, ini konfliknya apa aja, terkait apa? Kan di sini tentang perbedaan pendapat. Nah, tentang perbedaan pendapat itu berarti kan tidak mencerminkan sila keberapa. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Takutnya ada yang belum mengerti, belum paham. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Nah, ini mengapa sebagian siswa tidak memahami makna demonstrasi secara mendalam? Nah, karena ada yang mau ditanyakan? Satu dong apa kok? Satu, fakta-fakta apa? Nah, kamu baca apa fakta-faktanya? Iya tahu. Ya, Ya. 2, 3 minimal. Ya udah. Tanyakan kepada, saling bertukar cerita, berkolaborasi, bertukar pikiran. Kalau nggak muat, di sini apa yang nggak muat? Susah yang deket-deket dia nanti pas presentasi
Nggak kebaca. Gede mah makanan. Di sini, dari sini, dari sini. Nggak apa-apa. Sendiri nggak makan. Nggak apa-apa. Ada kendala? Boleh lihat sambil dari buku ya, lihat dari buku, contoh sikap, perilaku, bagaimana yang mencerminkan pemilihan ketua OSIS itu wujudnya demokrasi itu di sila keberapa? Nggak apa-apa, siapa tahu di sini ada sedikit-sedikit dari buku. Kenapa? Bagaimana seluruh siswa melakukan perbedaan pendapat dalam kasus di atas? Nah, kalau kalian contoh di sekolah kita nih ada perbedaan pendapat, apa yang seharusnya kita lakukan? Membuat musyawarah. Nah, betul, tulis di situ. Karena kan memang pasti setiap kegiatan selalu ada pendapat seseorang masing-masing dari kalian, pendapat semua peserta didik. Tapi kan pendapat mana nih yang paling menunjukkan yang terbaik? Nah, itu jawabannya itu. Saya boleh tanyain?
Sudah? Sudah anak-anak? Sudah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 3 udah? Udah? Kelompok 4 udah? Nanti nunggu kelompok 2 ya. Biar kita sama-sama nanti presentasi. Udah belum kelompok 1? Udah. Udah kelompok 4. Udah. Kelompok 2 udah. Berapa lagi? Nah, di situ kan mengapa pemilihan dilakukan secara formal saja tanpa kesadaran akan pentingnya suara individu. Nah, menurut kalian kalau di sekolah seperti itu kan kita harus sama-sama ya berdemokrasi kan. Jawabannya apa? Jangan dipecahkan. Nanti ya nunggu kelompok 2, sabar. Anak-anak kayaknya kita harus ice breaking dulu deh. Yuk, tinggalkan pulpennya. Berdiri semuanya. Oke, kita bikin tepuk janji fokus ya ice breakingnya. Ayo semuanya biar kalian semangat, tidak mengantuk ya. Ayo mulai 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silakan duduk lagi. Ya, yang belum silahkan dikerjakan.
ini kan upaya apa yang dilakukan, upaya supaya tidak terjadinya seperti ini tuh apa yang akan dilakukan dalam kasus ini. Aldi udah nemu belum jawabannya dari nomor 3? Baca dari sini. Oke, udah? Kelompok 1 silakan maju. Presentasikan hasil diskusinya bersama-sama. Nanti disimak. Nanti kalau ada yang mau tanya yang belum dipahami, silakan ditanyakan kepada kelompok 1 ya. Silakan maju kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang 3 saja membedakan menjadi alasan. Di sebuah sekolah Dibaca itunya. Permasalahannya iya. Di sebuah sekolah seorang siswa bernama Ali yang baru dari luar daerah. Ali dikenal berdiam dan memiliki alat bicara yang berbeda dari Tolong didengarkan, temannya sedang hal presentasi. itu, beberapa teman sekelas saling menertawakan dengan cara berbicaranya, bahkan memberi julukan yang merendahkan seperti si kedok dan orang kampung. Awalnya Ali mencoba mengabaikan perlakuan tersebut, namun lama-kelamaan ia merasa tidak nyaman dan memilih untuk menyendiri. Ia jarang berbicara, tidak ikut bermain, tak istirahat, dan prestasinya di sekolah pun mulai menurun. Guru wali kelas Yuli menyadari perubahan ini dan mulai menelusuri penyebabnya. Khususkan fakta-fakta penting yang kalian temukan pada kasus di atas. 1. Aldi adalah siswa baru dari luar daerah. 2. Aldi memiliki logat berbicara yang berbeda dari teman-temannya. Sehingga memberikan dampak negatif kondisi promosi berkelanjutan. Khusus di atas tidak mencerminkan nilai-nilai sila keberapa jelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena teman-teman Aldi tidak menghargai pembalasan dan tidak memperlakukan Aldi secara 4. Sebagai pandangan hidup bangsa, rumuskan solusi yang konkret untuk menyelesaikan masalah di atas berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Guru dan siswa melakukan pembinaan agar semua siswa memahami pentingnya saling menghormati perbedaan. Jelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kasus penyelesaian konflik ini. Pancasila berperan sebagai pedoman dalam bersikap dan tindak agar setiap negara saling menghormati. Udah, ada yang mau bertanya? Silahkan email ini. Oke. Hal-hal apa yang harus
diterapkan untuk menghindari diskriminasi atau bully di sekolah. Oke, terima kasih Ime. Pertanyaannya hal apa katanya yang harus diterapkan agar diskriminasi atau bullying di sekolah itu tidak terjadi? Apa jawabannya dari kelompok 1? Ya, kita harus menerapkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari situ kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang teman-teman kita dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke, sudah cukup? Ayo bertanya lagi? Cukup? Ya, silahkan tutup presentasinya. Ya, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, luar biasa sekali kelompok 1 ya. Berarti kelompok 1 sudah memahami penerapan Pancasila dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Oke, kelompok 2 silahkan. Di sebelah situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pemilihan ketua OSIS sebagai wujud demokrasi di sekolah. SMP Nusantara setiap tahun melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa dalam kedemokrasian dan menghargai perbedaan pendapat. Namun, dalam pelaksanaan tahun ini muncul permasalahan. Beberapa siswa memilih hanya karena ikut-ikutan teman, bukan berdasarkan program kerja calon ketua OSIS. Mengapa sebagian siswa tidak memahami makna demokrasi secara mendalam? Pelaksanaan demokrasi di sekolah adalah sarana pembelajaran penting bagi siswa untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Namun, demokrasi tidak hanya soal memilih dan dipilih, melainkan juga tentang kesadaran, tanggung jawab, kejujuran. Mengapa pemilihan dilakukan secara formal saja? Lihat suaranya agak diberhentikan. Serak suaranya. Kenapa? Serak. Oh, ya udah. Mengapa pemilihan dilakukan secara formal saja tanpa kesadaran akan pentingnya suara individu? Pelaksanaan demokrasi di sekolah seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan memilih. Ini yang keras suaranya ya. Ada dugaan bahwa sebagian kandidat menggunakan cara tidak fair seperti menjanjikan hadiah agar dipilih. Namun dalam kasus ini, praktik demokrasi belum berjalan ideal karena masih ada pengaruh money politik kecil-kecilan serta kurangnya pendidikan politik yang sehat bagi siswa. Upaya apa yang dilakukan sekolah untuk membacakan masalah tersebut? Sekolah memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai demokrasi sebelum pemilihan OSIS. Nilai yang dapat dipelajari dalam kasus di atas adalah nilai-nilai demokrasi yang bercermin musyawarah dan mufakat, kebebasan berpendapat. Ya, kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Ya, silakan Dila. Apa upaya yang dilakukan atau bagaimana kita bersikap jika diberi hadiah dari calon ketua OSIS? Silakan jawab dari kelompok 2. Kita harus tegas menolak karena tidak mencerminkan sila keempat. Pemilihan harus berdasarkan mufakat. Oke. Betul ya teman-teman, jika nanti ada pemilihan ketua OSIS, kalau kalian ingin diberi hadiah, tolak dengan tegas. Karena pemilihan ketua OSIS itu merupakan hak
kita untuk memilih, menentukan suara kita ya. Jangan karena kalian diberi sesuatu oleh calon ketua OSIS, kalian memilih ketua OSIS tersebut ya. Jadi kita harus bertindak tegas, menolaknya teman-temannya. Oke, silakan ditutup kelompok 2 presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini. Kami akan mempresentasikan perbedaan pendapat di lingkungan sekolah. Di SMP Nusantara, siswa kelas 8 sedang mempersiapkan acara budaya Indonesia yang menampilkan tarian, makanan, dan pakaian adat dari berbagai daerah. Setiap kelompok siswa berasal dari latar belakang suku dan agama berbeda, namun munculnya perbedaan di antara siswa. Kelompok A ingin menampilkan tari daerah mereka sendiri dan menolak berrelasi dengan kelompok lain. Sedangkan kelompok B menganggap acara ini seharusnya menonjolkan kebersamaan dan persatuan antar daerah. Bacalah kasus di atas. Bagaimana seharusnya siswa menyikapi perbedaan pendapat dalam kasus di atas? Bermusyawarah. Nilai-nilai sila Pancasila mana yang harus diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menerapkan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Apa akibatnya jika nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan pedoman dalam kehidupan? Menggolongkan setiap siswa salina menghargai dan tidak merendahkan budaya lain. Nilai yang dapat dipelajari dalam kasus di atas adalah mengerjakan penyelesaian masalah melalui musyawarah, bukan pertengkaran. 1. Mengadakan musyawarah bersama antar kelompok untuk menentukan kepemimpinan musyawarah kebersamaan budaya Indonesia. 2. Menunjukkan sikap toleransi dan saling menghadapi perbedaan. Sudah. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Silakan Iqbal. Apa yang harus kita lakukan jika teman kita berbeda pendapat? Nah, jawab, apa yang harus kita lakukan? Mengadakan musyawarah bersama antar kelompok untuk menentukan penampilan yang mewakili seluruh keberagaman budaya Indonesia. Menunjukkan sikap toleransi dan saling menghadapi perbedaan. Berarti kita harus saling menghargai ya, saling bermusyawarah bersama. Oke, silakan ditutup kelompok 3 presentasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok 4. Silakan. Silakan disimak, teman kalian akan mempresentasikan. Oke, Abbas kesinian. Kesinian. Hop. Stop. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
menjaga persatuan dalam keberagaman. Di Desa Walantaka tinggal masyarakat dari berbagai suku, agama, dan adat istiadat. Mereka hidup berdampingan dan saling membantu. Suatu hari pemerintah desa berencana mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan menampilkan berbagai pertunjukan daerah. Namun terjadi perbedaan pendapat. Kelompok warga dari satu suku ingin agar hanya tarian dari daerah mereka yang ditampilkan karena dianggap lebih menarik. Warga dari suku lain merasa tidak dihargai dan sempat menolak ikut serta. Suasana desa pun menjadi tegang. Kepala desa akhirnya mengadakan musyawarah bersama warga dan mengingatkan bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pancasila harus menjadi pandangan hidup dalam setiap tindakan dan keputusan. Mengapa perbedaan pendapat bisa menyebabkan pertengkaran di desa Walantaka? Karena bedanya pendapat akan menyebabkan perpecahan. Solusinya yaitu mengadakan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama secara adil. Nilai Pancasila mana yang seharusnya terapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sila ketiga, memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk menampilkan budayanya secara bergantian. Bagaimana penerapan nilai Pancasila dapat menjaga kerukunan di masyarakat? 3. Mengutamakan persatuan dan kebersamaan dalam kegiatan masyarakat. Nilai yang dapat dipelajari dalam kasus di atas adalah menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bangsa, bukan sumber perpecahan. Sudah kelompok 4? Ada yang mau ditanyakan dari terkait masalah ini? Ayo tanyakan. Neta, mau nanya? Bagaimana upaya seandainya menghadapi upaya tersebut? Berbeda pendapat ya? Berbeda pendapat. Nah, bagaimana kalau upaya kalian ya dalam menghadapi perbedaan pendapat? Silakan dijawab. Mengadakan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama secara adil. Betul, teman-teman. Jadi, mengatasi perbedaan pendapat itu, kita bersama-sama bermusyawarah, mencerminkan sila keempat. Kita bermusyawarah, kemudian berlaku dengan adil. Itu sila kedua. Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah luar biasa kalian berarti sudah memahami terkait penerapan Pancasila atau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan penerapannya di lingkungan sekitar seperti di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Berarti kalian sudah mampu memahami luar biasa diskusi kelompoknya, diskusi bersama dan presentasinya alhamdulillah luar biasa kalian. Mungkin sedikit Ibu akan menjelaskan terkait Pancasila ini ya, teman-teman anak-anak ya. Oke. Secara etimologi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti 5, kemudian sila berarti prinsip atau dasar. Yang mana jika disatukan menjadi Pancasila yang berarti pedoman moral, 5 pedoman moral dalam arah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, kemudian pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu kita terapkan, kita jadikan pedoman, pegangan untuk beraktivitas, berkehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila juga tidak hanya sebagai dasar negara, yang mana Pancasila ini menjadi filosofi hidup yang membimbing kita, ya, yang membimbing
moral, etika, dan perilaku. Nah, jadi kalau kita tidak menerapkan Pancasila berarti perilaku dan sikap kita itu mencerminkan buruk. Tetapi jika kita mencerminkan nilai-nilai Pancasila berarti kita sudah berkelakuan baik ya anak-anak ya. Nah, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama itu menentukan sikap terhadap permasalahan nasional maupun global. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kita Indonesia memiliki berbagai macam agama. Ada berapa agama kita? Ada 6. Ada berapa suku bangsa? Banyak suku bangsa, bahasa ya. Nah, untuk itu dengan adanya Pancasila kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi satu kesatuan rakyat Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda budaya, semua kita sama dalam masyarakat Indonesia. Kemudian mengembangkan kepribadian yang sesuai dengan jati diri bangsa. Kalian tahu jati diri bangsa Indonesia apa? Sopan ya. Orang Indonesia itu dikenal sopan, ramah. Nah, makanya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila karena menjadi jati diri rakyat Indonesia. Kemudian menjadi dasar dalam membentuk kehidupan bernegara yang adil, makmur, dan beradab. Yang sudah tadi kalian jelaskan, yang sudah kalian presentasikan, kita harus menjadi masyarakat yang adil, makmur, ya, dan beradab, ya. Kemudian fungsinya, nah, yang pertama itu petunjuk dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebagai petunjuk kita, pedoman kita untuk berlaku sehari-hari. Kemudian dasar pemersatu bangsa. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita berbagai macam suku, bangsa, budaya, agama, kita dipersatukan dengan rakyat Indonesia menjadi rakyat Indonesia itu yang kemudian menjadi Pancasila ya, anak-anak ya. Kemudian sumber nilai dan norma. Nah, kata Ibu tadi, sumber nilai dan norma. Setiap perilaku kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat, menjadi tolak ukur dalam menilai baik atau buruk suatu perbuatan. Jika kita sudah menerapkan nilai Pancasila, berarti sikap kita, kelakuan kita sudah mencerminkan kebaikan. Tapi jika kita belum menerapkan nilai-nilai Pancasila, berarti sikap kita masih buruk. Kemudian menjadi landasan moral dan etika nasional. Nah, semua itu jika diterapkan menjadi satu kesatuan, menjadi manusia yang beretika, bermoral ya teman-teman ya. Nah, makna pentingnya bagi bangsa menjadi pedoman dan perilaku luhur dan bermoral di segala aspek kehidupan. Kemudian menyatukan berbagai keberagaman dalam satu kesatuan bangsa yang harmonis ya. Anak-anak menjadi dasar pembentuk identitas bangsa dan jati diri Indonesia, kemudian mengarahkan pembangunan negara agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Oke anak-anak, mungkin segitu aja pemahaman selanjutnya dari Ibu. Nanti setelah ini kita akan asesmen akhir. Tapi sebelum asesmen, kita ice breaking dulu ya. Biar kalian tidak mengantuk nih. Berdiri. Ini mah ice breakingnya diiringi musik ya. Berdiri semuanya. Berdiri. Tangannya ikutin. Terus.
kembali. Nah, sekarang keluarkan HP-nya. Ibu sudah share asesmen akhirnya di Y-Ground ya, di WhatsApp grup ya. Silahkan kalian nih Ibu share ulang ya. Kalau itu nggak bisa Ibu share ulang. Silakan kalian. Ibu belum bisa mulai nih kalau kalian belum. Silakan masuk, udah Ibu share, silakan masuk. Iya, ketik nama, masuk. Ketikkan nama kalian. Sudah? Baru 8 yang join, 7 lagi. Udah? Sipa, email, Suci, sana, saya, lihat. Baru 10. Udah? 5 orang lagi, 6 orang lagi yang belum. Empat orang lagi. 5 orang lagi, siapa yang belum? Siapa lagi yang belum? Sipa belum? Udah? Udah semua? Baru 15, 2 lagi. Kaproni udah? Suci, Sair udah? Iqbal? Revan? Aldi udah? Jaira udah? Ini ya? Email udah? Udah, Olin udah? Abbas udah? Nipah udah? Semua udah? Kamu sana udah belum? Oke, mulai ya. Udah semua? Rifki udah join belum? Udah semua? Mulai ya. Udah belum? Ntar dulu, geng, ntar. Ya, udah. Ya, lanjut.
Lanjut, udah? Udah semua? Ngestak ya? Nanti. Ulang ya, Ibu bagiin lagi linknya lewat grup. Ibu masukin. Silakan dipercepat. Silakan cepetan join. Fajri Rahma ini siapa? Udah? Belum? Silakan dijawab.
lain. Ayo dipercepat. Udah semua? Kanan? Siva belum? Siva ya? Sama Sanan ya? Sanan udah? Udah? Oke, berarti yang pertama Dila, yang kedua Iqbal, dan yang ketiga Siva. Tapi yang belum menjadi 1, 2, 3 tidak apa-apa, banyak berlatih. Berarti di sini nilai kelasnya 76%. Berarti kalian sudah mampu memahami dan menerapkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke. Selanjutnya kita refleksikan dulu ya terkait tadi yang sudah kita pelajari bersama. Apa yang kalian pelajari hari ini? Hari ini kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian, apa nih nilai yang kalian temukan di pelajaran ini? Yang pertama apa? Saling menghormati. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama-sama. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian menumbuhkan sikap adil. Kemudian toleransi dan gotong royong. Kemudian hal apa yang kalian sadari? Kalian sadari bahwa masyarakat Indonesia harus mengamalkan apa, Bang? Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kemudian tindakan nyata yang akan kalian lakukan setelah mempelajari ini apa? Tindakannya
Apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mempelajari materi pada hari ini? Ya, kita akan saling lebih menghargai satu sama lain dan sering bermusyawarah tentang pemilihan OSIS. Pemilihan betul. Yang lain? Apa yang akan kalian lakukan setelah materi pada hari ini? Apa? Mau bergotong royong? Iya, bergotong royong, saling satu sama lain membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Itu sama dengan tindakan nyata yang akan kalian lakukan. Kemudian anak-anak, nah umpan baliknya di sini Ibu akan memberikan umpan balik ya. Dari pemahaman materi kalian sudah mampu menjelaskan makna Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa dengan cukup baik. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami terkait materi-materi yang sudah Ibu sampaikan dan menjelaskan di presentasi tadi ke depan. Kemudian penjelasan kalian terkait hubungan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga sudah tepat dan menunjukkan pemahaman yang mendalam. Kemudian, tetapi di sikapnya kalian sudah aktif berdiskusi. Hanya saja ada beberapa mungkin dari teman kelompok kalian yang masih klasik ya, belum mau berdiskusi dan belum mau bertanya. Nanti ke depannya kalian mohon ditingkatkan lagi bekerja samanya, kegiatan berdiskusinya, ya berkolaborasi, bertukar pikiran. Apa yang kalian tidak tahu, teman kalian tahu, sama-sama berdiskusi. Ya, untuk kedepannya mungkin kalian harus banyak-banyak membaca artikel-artikel tentang Pancasila, penanamannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti kalian dibaca-baca lagi di rumah untuk nanti pertemuan yang akan datang. Anak-anak, mungkin kegiatan hari ini kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat di kemudian hari dan kalian mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.